Pada video sebelumnya, saya telah menunjukkan bahwa ada 3 motivasi memberi, yaitu memberi karena telah menerima, memberi supaya menerima, dan memberi demi perbuatan memberi itu sendiri. Nah, pada video kali ini, saya akan fokus pada motivasi memberi karena menerima. Tepatnya, memurnikan motivasi memberi karena menerima. Tujuannya ialah agar kita tetap mau memberi meskipun kita tidak menerima sesuatu dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam video sebelumnya, saya mengatakan bahwa perbuatan memberi yang dimotivasi untuk membalas kebaikan orang terhadap kita bisa saja mati atau berhenti karena dirasa tidak ada lagi orang yang memberi sesuatu kepada kita atau yang berbuat baik kepada kita. Nah, perbuatan memberi memang akan mati atau berhenti jika kita meletakkannya dalam konteks duniawi, di mana setiap orang perlu membalas kebaikan orang lain kepadanya. Namun, jika kita meletakkannya dalam konteks yang ilahi, maka perbuatan memberi ini bisa bertahan dan berlangsung secara terus-menerus, bahkan akan menjadi bagian dari hidup kita. Bagaimana kita harus meletakkannya dalam konteks yang ilahi? Jawabannya adalah demikian. Kita telah menerima banyak hal baik dan bahkan berlimpah dari Tuhan secara cuma-cuma atau gratis. Karena itu, kita pun harus berani memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita secara cuma-cuma atau gratis. Dengan meletakkan perbuatan memberi di dalam konteks yang ilahi, maka kita pun dengan sendirinya tidak akan pernah berhenti untuk memberi. Karena memberi dalam hal ini telah mendapat artinya yang baru, yaitu sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Dan syukur itu kita ungkapkan lewat perbuatan memberi kepada sesama kita. Kita bisa saja bertanya, apa hubungannya Tuhan dengan sesama kita? Nah, untuk itu kita mesti tahu bahwa Tuhan sering menampakkan diri dalam diri orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kita. Itu Tuhan lakukan supaya kita hidup dalam sikap saling mengasihi satu sama lain. Kita tidak boleh hanya mengasihi Allah tanpa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sama saja bohong. Sesama yang kelihatan saja tidak kita kasihi, bagaimana mungkin kita akan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Yang kelihatan saja tidak kita kasihi, bagaimana mungkin kita mampu mengasihi yang tidak kelihatan? Perbuatan kasih kepada sesama akan menghantar kita kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah kasih, dan setiap orang yang hidup dalam kasih telah hidup di dalam Allah. Jadi, kalau kita masih memiliki motivasi memberi hanya karena menerima, maka letakkanlah motivasi itu dalam konteks yang ilahi, sehingga kita tidak mungkin untuk tidak memberi, karena kita telah dan selalu menerima banyak, bahkan berlimpah dari Tuhan. Dengan demikian, perbuatan memberi yang kita lakukan ini menjadi balasan kita atas kebaikan Tuhan. Dan sesungguhnya, itulah wujud syukur sejati yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan. Kita bersyukur karena telah menerima dari Tuhan. Dan karena kita tidak bisa membalasnya secara langsung kepada Tuhan, maka syukur itu kita beri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang merupakan wujud kehadiran Tuhan bagi kita. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, dengan memberi kepada sesama, maka sesungguhnya kita pun telah sedang memberinya kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk memberi, karena memberi itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah banyak memberi kebaikan dalam hidup kita. Lalu, apa yang bisa kita beri? Kita tidak perlu menuntut diri untuk memberi sesuatu yang material, seperti uang, mobil, handphone, atau barang berharga lainnya. Ketika kita tidak mengganggu hidup orang lain pun, kita telah memberi kenyamanan kepada mereka. Atau ketika kita mudah tersenyum ramah kepada setiap orang yang kita jumpai, kita telah memberi suasana damai kepada mereka. Atau saat kita membantu teman yang sedang kesulitan dalam bentuk apapun, kita telah memberi keringanan bagi mereka. Oleh karena itu, teruslah memberi, karena sesungguhnya segala yang baik yang bisa kita lakukan adalah kekayaan yang bisa kita bagikan.
Dan ketika kita mau dengan rendah hati berbagi kebaikan kepada setiap orang, maka kita pun telah sedang memanjatkan syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan yang Ia berikan dalam hidup kita. Selamat memberi.